Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Anggi Hania. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala aktivitas kita, dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini ada yang menarik terkait ijazah Mas Gibran yang kata Tiffany ya, dari kuliah, SMA, sampai SMP itu ada kejanggalan. Dan dia juga menuduh kalau ijazah Mas Gibran itu hanya sampai SD. Wah, kok bisa ya? Tapi pernyataan ini dibantah langsung oleh Kepala Sekolah SMP 1 Surakarta, di mana yang kita ketahui semua bahwa Mas Gibran sekolah di sana sampai lulus ya. Selanjutnya ada sekumpulan manusia yang selalu ngamuk-ngamuk, membuat gaduh dimanapun dan kapanpun, yang memaksa masuk ke kantor Kemendiknas, yang selalu mengatasnamakan rakyat lah, bayar pajak lah, sampai bawa-bawa Pak Prabowo untuk lihat mereka. Ngapain juga Pak Prabowo ngurusin begituan? Pak Prabowo mah sibuk ngurusin negara. Emangnya kalian yang kerjaannya bikin gaduh? Lalu ada juga video menarik lainnya yang saya rangkum di sini, termasuk ada pernyataan dan Ibu Ina Lim. Yuk kita lihat videonya. Nah, besok paginya dia memang konferensi pers menunjukkan ijazah Bradford University itu kan waktu itu. Nah, sekarang di tahun 2 tahun kemudian di tahun 2025 justru dengan pengumpulan data-data yang dilakukan oleh para netizen ini malah tambah janggal lagi. Jadi sekarang yang janggal bukan hanya MDIS, tetapi sekarang turun lagi ke SMA-nya, turun lagi ke SMP-nya. Sampai saya juga membuat pernyataan saya di Twitter tadi pagi, jangan-jangan Gibran ini cuma lulus SD, karena kita juga belum pernah lihat. Ini kan ijazah SMP-nya juga belum pernah kita lihat gitu. Ya, ini saya sampaikan bahwa Mas Gibran benar-benar siswa SMP Negeri 1 Kota Surakarta dan lulus dari SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Sebentar teman-teman ya. Kalau menurut akal sehat nih ya, udah ada pernyataan dari seorang kepala sekolah yang dimana kita semua tahu Mas Gibran sekolah di sana, yang menyatakan bahwa Mas Gibran lulus sekolah SMP 1 Surakarta. Ya sudah, apalagi yang dicari? Susah sih ya kalau hatinya udah dipenuhi dengan rasa kebencian, yang ada selalu mencari kesalahan. Kita lanjut. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Lulus, Mas Gibran lulus dari SMP 1. Anis. Pemirsa, beginilah perlakuan Kemendiknas seperti rakyat yang terlantar di Republik ini ya. Kita seperti pengemis. Ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, awal mendidik bangsa ini dari sini, Pak. Kalau cara Bapak seperti ini, Bapak tidak sedang menunjukkan cara yang benar. Ya, kami ini anak bangsa, Pak, warga negara Indonesia. Misalkan dibuktikan dengan KTP kami, Pak. Ya kan, saya seorang pengacara juga, Pak. Kami sedang mencari kebenaran. Alasan Bapak tidak memperbolehkan apa dan siapa yang menyuruh, Pak? Saya kira Pak Prabowo Subianto, Presiden kami yang tercinta, mohon saksikan ini, Pak. Kami ingin mencari kebenaran, susah sekali, Pak. Masuk gedung kementerian begitu susahnya, Pak. Kami seakan-akan bukan bangsa sendiri, Pak. Ini ada apa? Protap seperti apa yang tidak memperbolehkan bangsa ini masuk ke gedung rakyat? Mohon, Pak. Ini gedung rakyat loh, Pak. Ya, kami ini pembayar pajak, makan bayar pajak, Pak. Ya, beli pulsa bayar pajak, apalagi beli rumah. Alasannya apa tidak memperbolehkan itu gitu? Emang situ aja yang bayar pajak. Membisu ini, saya bingung juga kalau kayak gini. Alasannya apa? Ya apa? Membatu begitu. Perintah siapa, Pak? Perintah siapa? Ya, perintah siapa dulu, Pak? Perintah siapa? Masa begitu kami datang langsung ditutup, Pak? Perintah dari Yang Maha Kuasa. Kami datang baik-baik, insya Allah kami jaga gedung ini, Pak. Jadi tadi sebelum Ibu datang terbuka. Ya itu katanya terbuka ya. Kenapa langsung ada pagar betis? Mungkin pagar dada ini malah, pagar kepala dan pagar orang itu. Janganlah, Pak, jangan begitu. Saya mau tanya, ya. Pak, ini saya jurnalis ya, Pak ya. Jokowi itu masih melenggang bebas. Sepantasnya Indonesia mengadili Pak Jokowi dengan baik di negeri ini. Jangan sampai negeri ini dijajah oleh orang-orang atau pengkhianat-pengkhianat bangsa. Pak Jaksa yang terhormat, Ngapain? sudah berapa kali kami Gak ada ngaruhnya berdiri kalian dan buat duduk negara. di depan Yang pintu penting gerbang urus yang rumah megah pulang, dan indah ngapain? ini, di belakang dan di depan. Tetapi sampai sekarang
Matutina, Sylvester Matutina masih bebas berkeliaran. Mereka masih tersenyum melihat ibu-ibu, bapak-bapak di sini. Mereka menganggap kami sebagai debu. Mereka tidak mengindahkan hukum yang ada di Indonesia. Hampir semua orang-orang yang tersangka seperti Tom Lembong, Noel, semuanya yang ada menyebutkan nama Jokowi, termasuk Menteri Agama yang dulu, Pak Yakut, menyebut nama Jokowi. Tapi kenapa herannya Jokowi itu masih melenggang bebas? Sepantasnya Indonesia mengadili Pak Jokowi karena kesalahannya sudah terlampau banyak, sudah tidak bisa dihitung, sebanyak rambut banyaknya. Ya, kalau dari sisi pendidikan, menurut saya tidak ada isu, tidak ada persoalan. Tidak ada gitu. persoalan sebenarnya. Makanya benar sekali persoalannya bukan di pendidikan, persoalannya kan hanya isu politik aja, Isu politik, dipolitisasi saja. Tapi dari sisi pendidikan itu jalur yang wajar-wajar aja. Jalur yang wajar-wajar Wajar banget dan biasa banget gitu. Jadi apalagi kalau saya kan bukan pengamat politik, Betul, jadi saya nggak betul. baca juga persyaratan KPU. Tapi kalau yang sekilas saya tahu kan tadi Betul. minimalnya SMA. Ya. Padahal S1 itu lebih tinggi Lebih daripada tinggi dari SMA, SMA, gitu ya. betul. Berarti kan apakah sudah qualified? Kalau kata-kata minimal berarti kalau kita punya lebih tinggi ya berarti udah Iya, qualified. ngapain dong, lagi gitu. pikiran yang di bawahnya kan gitu. Ya, meskipun katanya harus submit, tetap menyertakan ijazah yang sebelum-sebelumnya. Nah, tapi di sini yang masih bisa kita pertanyakan, kita gali, kita perbaiki sistem pendidikan Indonesia, sistem persyaratan KPU mungkin. Kalau memang ijazah sebelumnya diminta, kan sebetulnya nggak perlu juga repot-repot disetarakan kalau menurut saya. Ijazah sebelumnya ya ada foundation, ada katakanlah O-level misalnya, ya tinggal disertakan aja. Karena kan ijazah sebelumnya ini digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi. Betul. Jadi yang paling berwenang menentukan apakah seseorang qualified untuk masuk universitas saya ya pihak universitas sendiri. Kalau terbukti dia sudah bisa lulus, ya berarti sebetulnya dia bisa lulus dari yang jenjang sebelumnya. Kan pendidikan begitu, kalau ini aja nggak bisa lulus, akan sulit dia mengikuti perkuliahannya. Betul. Padahal dia bisa lulus perkuliahannya. Dan di luar negeri itu lebih kecil kemungkinannya, lebih sulit sekali untuk jalur bayar ijazah dibandingkan Indonesia. Ya, justru di Indonesia jangankan S1, 8 dari 10 guru besar Indonesia aja itu integritasnya patut dipertanyakan karena pernah menerbitkan artikel di jurnal Predator, jurnal abal-abal. Jadi kalau memang mau mempertanyakan ijazah, kalau memang ini masalahnya ijazah, bukan masalah seorang wakil presiden, bukan politik ya, kenapa nggak kita pertanyakan ijazah semua pejabat di Indonesia, anggota dewan, termasuk ijazah SMA-nya, yang mana masuk SMA negeri di Indonesia kita tahu banyak jual beli kursi. Kenapa nggak pertanyakan aja dulu semuanya? Betul. Jadi memang kita memang sadar bahwa tujuan dari Resrio, Rismon dan Tifa ini memang seperti yang saya bilang tadi, Bu Ina, memang cari-cari kesalahan aja kan gitu. Dan ketika mencari-cari kesalahan ini, orang yang nggak suka dengan Mas Gibran misalnya, yang nggak suka dengan bapaknya Pak Jokowi ya kan, merasa kita dapat lagi bahan hinaan, kita dapat lagi bahan untuk memframing bahwa Mas Gibran itu nggak pantas dan seterusnya. Sebenarnya tujuan mereka kan hanya itu ya. Hanya Bu, itu, they want to see what they want to see. Gitu ya Kak. Ya baiklah teman-teman, berikut tadi cuplikan video yang bisa saya tampilkan pada kesempatan ini. Jangan lupa ya, like dan subscribe-nya ya teman-teman. Dan nantikan video-video saya selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.